Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu tentang guru penggerak. Diharapkan guru penggerak adalah satu, dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya dan di wilayahnya. Maksudnya di sini adalah setelah guru penggerak itu lulus, diharapkan dia sebagai agen dari teman-temannya yang di sekolah maupun di wilayahnya, yaitu bersama-sama diajak untuk maju di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi pengajar praktek bagi guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Ini setelah lulus dari guru penggerak bisa yaitu mendaftar lagi mungkin menjadi praktek mengajar. Yang ketiga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang keempat, membuka ruang diskusi antar guru. Jadi kalau ada teman-teman guru di sekolah itu misalnya ada sesuatu atau kesulitan, bisa bertanya pada guru penggerak. Sehingga apa yang menjadi Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan terkait sosialisasi guru penggerak. Semoga harapannya bisa tercapai. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan yang tak terkira nilainya sehingga kita bisa mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai saja acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kebetulan saya dan Bu Wit lolos dalam seleksi guru penggerak yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa lolos untuk bisa mengikuti jejak kami. Amin. Di sini kami mendapat tugas untuk melaksanakan sosialisasi dari apa yang telah kami pelajari selama hampir 3 bulan. Jadi kita berkolaborasi di sini menularkan ilmu yang kita dapat kepada teman-teman semuanya. Baiklah Bapak Ibu, yang kita pelajari selama ini ada satu modul dari guru penggerak yaitu modul 1 di mana di dalamnya berisi 4 hal penting yang kami pelajari. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran KHD. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat adalah budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang berhubungan di sini adalah sangat kompleks, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu cara mewujudkan pendidikan itu sendiri.
filosofi pendidikan KHD yang sangat fenomenal dari dahulu sampai dengan sekarang adalah yang patut kita terapkan dalam diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, engarso sing tulodo. Artinya, sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memberikan teladan yang baik kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa. Di tengah kita harus bisa membangkitkan dan menggugah semangat anak didik kita. Yang ketiga, tutwuri handayani. Artinya di belakang kita harus bisa memberikan motivasi. Jadi motivator bagi anak untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Teori yang kita anut selama ini adalah tabula rasa, di mana anak itu bagaikan kertas kosong. Pendidikan berhak menulisi sesuai dengan apa yang diinginkan. Ternyata itu kurang benar menurut beberapa ahli. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, teori sekarang yang kita terapkan adalah teori konvergensi, di mana anak itu dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Pendidikanlah yang berkewajiban berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram, yang berisi nilai-nilai baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang berisi hal-hal negatif biarkan saja, jangan sampai yang menonjol. Biarkan nilai-nilai kebajikan yang menonjol pada anak. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu diibaratkan sebagai biji tumbuhan yang disemai oleh petani dan tukang kebun di lahan yang disediakan. Anak-anak itu terdiri dari bermacam-macam karakter. Ada yang sudah memang insya Allah akan bisa tumbuh menjadi baik. Ibaratnya anak-anak yang kurang dalam segala apapun, dengan sentuhan tangan kita sebagai pendidik, insya Allah nanti dia akan menjadi orang yang berguna ke depannya. Dalam proses menuntun, anak-anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong berkewajiban memberikan tuntunan dan arahan agar anak-anak kita nanti tidak kehilangan arah sehingga membahayakan dirinya ke depannya. Pamong memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ini tugas kita. Dalam hal lain, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan budi pekerti atau watak atau karakter adalah merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menimbulkan karya atau menciptakan karya. Ingat Bapak Ibu, keluarga adalah hal pokok dalam pembentukan karakter. Karakter seorang anak tidak bisa lepas dari bimbingan keluarga. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Pusat pendidikan yang harus kita ingat: 1. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode pengajaran yang digunakan pada taman siswa yaitu gabungan antara metode Montessori dan Froebel, di mana pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak bisa dipisah, yaitu dianggap sebagai satu kesatuan. Yang diutamakan adalah permainan untuk kegembiraan anak. Kalau anak sudah gembira, insya Allah kedepannya apapun yang kita terapkan bisa bermakna dalam ingatan anak-anak, karena mereka sudah merasa senang dulu. Ini yang sekarang
kita usahakan. Nah, tujuan dari apa yang saya pelajari adalah ini Bapak Ibu, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sebenarnya juga sebagian sudah kita laksanakan selama ini, tapi kita tidak menyadarinya. Di sini sudah saya jabarkan apa saja isi kandungan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalamnya di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan juga akhlak kepada alam dan bernegara. Kebinekaan global di dalamnya yang diharapkan adalah anak dapat mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan yang tak kalah penting adalah berkeadilan sosial. Dalam gotong royong yang kita harapkan anak-anak nanti bisa berkolaborasi, peduli, dan bisa berbagi dengan yang lain. Dalam mandiri, diharapkan bisa mencapai ini, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri, kemudian ada resilient dan adaptif. Di sini nanti anak-anak diharapkan bisa beradaptasi dengan segala kemajuan zaman. Bernalar kritis, diharapkan nanti bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian dapat menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Yang terakhir adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Semoga bisa. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Diharapkan anak-anak nanti bisa menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Sini Bapak Ibu, peran dan guru penggerak yang harus kita jalani ke depannya, yaitu yang pertama, mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sudah setiap hari, tapi mungkin nanti lebih berubah lagi sesuai dengan yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini sudah kita laksanakan di dalam KKD juga. Atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian dalam stimulus respon lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena punya kehendak sendiri-sendiri. Kemudian dalam stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, tapi kita dekati, kita berikan arahan bagaimana pentingnya hal yang kita lakukan untuk didukung. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikirnya adalah menang dan menang. Kemudian disiplin positif dan motivasi. Ini ada 3. Bagaimana seseorang itu melakukan disiplin. Yang pertama itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat motivasi terendah.
dalam perilaku manusia dalam menerapkan disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, mereka selalu melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan ataupun imbalan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi paling diharapkan, karena motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi motivasinya dari dalam, atau biasa kita sebut dengan motivasi intrinsik yang timbul dari hati nurani. Ini yang kita harapkan pada anak didik kita nanti. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kok tidak peraturan? Karena keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena sudah disepakati bersama, insya Allah nanti akan berusaha untuk menepatinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa tidak peraturan saja? Di sini kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Seperti contoh, mengapa pakai helm? Agar selamat, agar tidak terjadi cedera. Nilai inilah yang kita ambil, nilai keselamatan. Jadi kita tidak mengambil harus pakai helm ditangkap Pak Polisi, bukan. Tapi yang kita ambil dan kita tanamkan kepada anak-anak adalah nilai keselamatan bagi dirinya sendiri. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ini adalah aturannya. Sebaiknya bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh anak. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap kita tahun ajaran baru, kita ajak anak-anak kita untuk menentukan keyakinan kelas mereka, apa yang mereka inginkan, kita tuangkan, kita rangkum, sehingga nantinya bisa kita terapkan dalam satu keyakinan kelas. Kemudian yang kita pelajari adalah dari anak-anak yang tidak kalah pentingnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, atau love and belonging, bahasa kerennya, yaitu kebutuhan psikologis meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat adalah kebebasan atau freedom, jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan melalui bermain dan tertawa. Ini 5 kebutuhan anak yang harus kita perhatikan. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik dalam penerapan disiplin yang berpusat pada murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya kita mengatakan, patuhi saya, awas loh, ya patuh, atau kamu selalu saja salah. Biasanya seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, bersuara lebih lembut biasanya.
tapi membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun bisa rendah diri. Biasanya kita berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dia suaranya lembut tapi menusuk. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kita berkata, ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi hati-hati di sini sebagai teman bisa berefek negatif juga positif. Negatifnya kalau kita tidak membantu, nanti anak-anak kita akan kembali ke keyakinan yang kurang baik. Aku tidak dibantu bu guru, berarti tidak sayang sama saya. Nah, akan jadi tidak. Kemudian yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Kemudian bisa kalau anak melakukan kesalahan kita berkata, peraturannya apa ya? Terus kalau seperti itu sanksi atau konsekuensinya bagaimana? Dan yang kelima adalah posisi manajer. Di sini kita bertindak sebagai posisi mentor, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita ingatkan apa yang sudah kita yakini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya seperti itu. Lebih lanjut lagi kita pelajari di sini indikator keberhasilan dari posisi kontrol adalah jika kita bertindak sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ini adalah termasuk perilaku kontrol negatif. Berarti kita meraih predikat ini, identitas gagal sebagai seorang pendidik jika masih menerapkan yang ini. Kemudian jika kita sudah menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman atau pemantau ataupun manajer, identitas yang kita peroleh adalah ini, perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Yang kita raih adalah kita berhasil atau sukses. Karena ini didasari dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak. Kalau motivasi eksternal ini mungkin karena takut akan perlakuan. Jangan sampai anak itu merasa takut, dia akan melakukan sesuatu dengan terpaksa. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir kita pelajari adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dalam Gosen 2004, restitusi dijabarkan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah agar anak-anak nanti menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Tahapan restitusi ada 3 macam, yaitu yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahap kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Teori kontrol yang diterapkan adalah semua perilaku memiliki alasan. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu dalam teori kontrol. Ini adalah metodenya segitiga restitusi. Jadi kita dalam menyelesaikan permasalahan anak, dalam menangani suatu kasus, kita terapkan metode segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap kedua kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita biasanya berbicara seperti ini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu. Ini adalah foto-foto kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini yang pertama Lokakarya 1 bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman dari Kecamatan Margoyoso. Ini adalah Lokakarya yang kedua. Dan ini adalah pendampingan bersama PP yang berkunjung ke sini. Ini adalah foto-foto kegiatan lain. Ini adalah sosialisasi positif, budaya positif kepada kepala sekolah. Yang ini adalah sosialisasi bersama rekan-rekan guru lainnya akan pentingnya budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah contoh kegiatan.